Oke, jadi ini sekarang gue mau masuk chapter 11, yaitu depreciation. Oke, ini kita lanjut. Enggak ingin atas nggak penting. Oke, jadi yang jadi revenue kalau kita, sebenarnya ini udah belajar di STB juga gitu. Kalau misalnya revenue, oke, jadi revenue itu sales of product sama service-nya kita. Ini gue zoom dulu kali ya. Oh, gede. Nah, kemudian cost kita nih ada cost of goods sold, ya ini HPP gitu kan. Terus ada selling cost, administration cost, sama financial cost gitu. Nah, oke, ini semua kita udah tahu lah, maksudnya kalau sales of product ya udah berarti penjualan kita berapa. Terus kemudian charge for service berarti kan misalnya kita punya jasa apa gitu. Cost of goods sold gitu kan. Selling cost. Ya ini udah ada. Maksudnya kita nggak perlu belajar advertising. Ya udah biaya segitu aja gitu. Administrative salaries, office rental gitu. Nah, tapi di sini ada nih depreciation. Nah, ini nanti kita bahas gitu. Nah, ini. Jadi, depresiasi ini yang penting buat ngitung ini income tax gitu. Jadi, kalau buat ngitung pajak, dia jatuhnya gini. Dia tuh sebenarnya adalah apa ya? Kan kalau kita beli aset misal, kita beli mesin nih. Kita beli mesin, ini kan harganya adalah misalnya 10.000 USD gitu. Nah, di cash flow kita, dia kan langsung kayak shoot gitu, 10.000 USD. Nah, buat ngitung pajak, nah itu tuh mereka nggak mau bentuknya kayak gini gitu. Kenapa? Mereka maunya ya udah dibikin linear gitu. Bukan dibikin linear sih, lebih tepatnya kayak dibikin ya udah per tahun gitu. Biaya gitu. Nih, cost on of an asset gitu. Jadi dianggap ini kita beli itu kayak biayanya gitu. Oke, ini definition, a decrease in value. Jadi value-nya berkurang gitu. Nilai barang, nilai bangunan segala macam gitu itu berkurang. Kemudian gini, kalau misalnya dalam konteks ekonomi di sini kita lihat ya, depresiasi ini apa? Depresiasi ini berkurangnya si nilainya due to deterioration or obsolescence gitu. Jadi bisa jadi gini, kalau misalnya dulu misalnya kita punya apa ya, biar cepet ini aja berarti iPhone misalnya. iPhone tuh misalnya dulu tuh kayak nyokap gue beli iPhone tuh berapa sih? 10 juta ya, nggak tahu gue. Sedangkan sekarang iPhone tuh dijual 2 juta aja mungkin nggak laku gitu. Kenapa? Ya ini, deterioration bekas dipakai. Ya mau sebagus apapun nyokap gue pakai HP gitu, HP yang masih mulus, tetap aja pasti kan namanya barang bekas pakai gitu. Kemudian ini, obsolescence gitu. Jadi udah lewat sekarang iPhone berapa sih? 13 ya? Nggak tahu deh gue. Pokoknya intinya udah kelewat lah teknologinya gitu. Decline in value of an asset to its owner. Ya, jadi ini adalah suatu pembebanan kita gitu. Tapi pembebanan buat kita, jadi buat perusahaan. Tapi ini bukan biaya gitu. Jadi ini cuma decline in value aja. Jadi value-nya berkurang gitu. Barang yang kita punya ya misalnya punya mesin gitu. Mesin CNC. Ya ini mah nilainya punya mesinnya tetap gitu. Tapi secara pencatatan nilainya pasti berkurang tiap tahun gitu. Ini emang agak susah dipahamin tapi ya anggap aja kalau kalian beli barang sama jual lagi tuh pasti harga itu. Jadi gitu aja. In accounting context, systematic allocation of an asset's cost over its useful or depreciable life gitu. Jadi ini yang kayak tadi. Nih, kayak buat ngitung pajak tadi gitu. Jadi systemic allocation of an asset's cost gitu. Jadi kan sebenarnya kita beli aset tuh kayak tadi kan gue bilang costnya keluar gitu langsung set gitu di sini. Tapi ya itu kalau dalam konteks akuntansi ya si apa namanya sorry yang misalnya gini so ini 10.000 USD gitu. Di 10.000 USD ini nanti berarti akan berkurang gitu. Jadi
apa ya istilahnya, udah nggak nilainya udah nggak 10.000 USD lagi tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depan lagi gitu. Jadi seiring depreciable life-nya gitu, seiring lifetime si barang ini nilainya akan terus berkurang gitu. Jadi udah dialokasikan suatu nilai gitu untuk mengurangi si asetnya gitu. Sama ini kayak di atas juga ya. Depreciable life is related to deterioration or obsolescence gitu. Jadi kalau yang tadi ini kan decline in market value, jadi berkurangnya harga karena ini kan. Kalau ini dia lebih mendekatkan ke sini. Depreciable life itu bisa jadi karena memang udah nggak apa namanya, deterioration udah nggak bisa dipakai lagi, atau obsolescence gitu. Jadi udah ketinggalan teknologinya. Misalnya gini, mungkin kalau depreciable life tuh lebih tepatnya ini ya kali ya, apa ya istilahnya, mesin lah misalnya. Misalnya mesin apa, robot produksi gitu, mereka kan sebenarnya ngitungnya tuh dari mereka geraknya berapa gitu. Misalnya engselnya gini, gue juga gambar aja nih, misalnya gini. Nah ini si engsel ini gerak berapa kali gitu, bolak balik. Itu yang dihitung life-nya mereka gitu. Misalnya deterioration, misalnya gini, si robot ini cuma bisa gerak misalnya berapa lama ya, 5.000 kedikitan misalnya ya, misalnya 1 juta kali bolak balik gitu. Nah sementara sehari misalnya dia bolak balik di pabrik itu bisa 5 kali misalnya, ya udah tinggal hitung aja nanti kita dapat depreciable life-nya berapa tahun gitu. Dan di tahun terakhir kan berarti udah nggak bisa dipakai. Kalau obsolescence ini lebih tepatnya gini, ini misalnya kita punya robot produksi, dia cuma bisa geraknya gini doang, udah naik turun gitu doang gitu. Tapi dan kita misalnya butuh robot buat geser kiri kanan gitu. Tapi kita bisa prediksi nih, 5 tahun lagi kita akan punya, misalnya kita akan bisa tahu, misalnya kita udah dikasih tahu supplier gitu, 5 tahun lagi udah di develop gitu robot yang bisa naik ke atas bawah sama kiri kanan gitu. Ya udah berarti kita hitung obsolescence-nya, depreciable life-nya adalah 5 tahun gitu. Kenapa? Karena di tahun kelima kita bisa ganti robot ini dengan teknologi yang lebih baru gitu. Oke, kira-kira gitu. Kalau masih bingung nanti coba chat gue aja. Oke, ini expense. Kalau expense nih, ini kita bahas bedanya depreciation sama expense. Yang paling mendasar adalah depreciation itu sebenarnya kita nggak bayar gitu. Kita nggak bayar depreciation. Expense kita bayar gitu. Jadi istilahnya gini, ini sama-sama ngurangin aset kita gitu. Tapi expense kita bayar gaji, kan? Gaji, utilitas, material, asuransi segala macam. Jadi kita bayar. Depresiasi kita nggak bayar gitu. Kan tadi gue bilang kan, barangnya tetap sama, tapi nilai book value-nya berkurang gitu. Jadi barang tetap sama nih. Kayak gue 2013 sampai 2021, mobil gue tetap sama, itu doang gitu. Tapi di pencatatan gue, ya sebenarnya gue nggak nyatet juga sih. Maksudnya kalaupun gue nyatet di 2013 nilai mobil itu ya berarti seharga barunya gitu, 412 juta. Sedangkan sekarang ya paling cuma 200-an juta gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau expense ini gue bayar terus gitu selama gue pakai mobil, ya kan bayar bensin, bayar, enggak, gue nggak asuransiin mobilnya sih. Ya pokoknya intinya gue bayar bensin, terus kemudian bayar perawatan segala macam, maintenance gitu. Nah ini expense. Jadi part of regular business operation. Jadi ya udah emang kalau misalnya lo jalan bisnis pasti lo akan mengeluarkan biaya-biaya gitu, expense gitu. Consume over short period of time. Ya kayak gaji kan per bulan. Kemudian lo beli utilitas kayak barang-barang yang mungkin gak begitu penting kan juga ya short period of time gitu. Mana ada lo gunting lo hitung depresiasinya gitu kan. Sometimes recurring gitu ya. Ini labor kan, kalau gaji ya udah per bulan sampai ayam beranak juga lo tetap bayar gaji karyawan gitu. Terus kemudian do not lose value gradually over time gitu. Ya malah yang ada bukan value-nya turun malah naik gitu kan. Gaji lo bayar gaji naik kan, bukan turun malahan mah. Gitu kan. Subtracted from business revenue as they occur gitu. Jadi ya ini dikurangin gitu, subtracted, ya kan? Karena kita bayar gitu. Reduce income tax as they can be written off when they occur. Jadi
ketika kita ngitung, misalnya gini, misalnya income kita adalah 100 juta. Itu income kotor, belum dipotong ini, dan ini gitu. Nanti tinggal 50 juta. Nah, 50 juta ini yang dibilang adalah taxable gitu, istilahnya. Yang bisa ditagih pajaknya berapa persennya dari 50 juta, bukan 100 juta gitu. Kita lanjut dulu. Nah, kalau depreciation, bisnis, nah ini. Kalau atas saya, dia kan reduce income tax. Dia kan return off when they occur gitu kan. Jadi, ya udah, apa namanya? Ketika mereka terjadi kayak labor gitu, ya udah langsung dibayar gitu. Tapi kalau ini depresiasi business cost, capital asset itu kan nggak fully written off. Jadi ketika kita beli misalnya capital asset, kita beli misalnya kita beli mobil dinas gitu 100 juta, ya 200 juta lah. Ini kan nggak fully written off atau langsung apa ya? Ketika misalnya sudah selesai dipakai langsung dihapus dari aset gitu, nggak gitu. Mereka kan masih ada nilainya gitu. Makanya ini yang disebut depresiasi gitu. Cost yang kita bayar sebenarnya nggak kita bayar, tapi cost yang dibebankan ke kita supaya nilai si mobil ini di tahun pertama misalnya sampai tahun kelima ada pengulangan. Nanti pengulangan ini yang disebut depresiasi gitu. Oke, capital assets lose value gradually over time. Yang tadi gue bilang. Mobil 200 juta gitu. Di tahun kelima mungkin nilainya udah tinggal 100 juta atau tinggal 80 juta gitu. Kemudian, capital cost must be written off or depreciated over its depreciable life or recovery period. Oke, ya kayak tadi gitu. Dia nggak, walaupun di sini dibilang must be written off, tapi dia kan nggak fully written off gitu. Atau ini memang written off-nya maksudnya dihapus gitu kan. Jadi dihapus tapi nggak fully gitu karena masih ada nilainya gitu. Makanya all depreciated over is depreciable life gitu. Jadi selama dia waktu dipakainya gitu, misalnya 5 tahun, ya harus didepresiasi gitu. Ini taxable income gitu. Jadi ya ini sama kayak yang atas sebenarnya si expense reduce income tax gitu. Jadi and thus reduce income tax as they were written off gitu. Jadi ini akan ngulang-ngulangin juga sih sama. Nah ini yang tadi gue bilang. It is a non cash cost gitu. Jadi dia sebenarnya cost gitu. Tapi kita nggak bayar gitu. Nih kan tadi gue bilang. Expense itu kita pasti bayar gitu. Depreciation kita nggak bakal bayar depresiasi gitu. Karena barang tetap sama. Ya, jadi nggak dibayar gitu. Example, building, plants, machines. Ya, ini semua yang bisa didepresiasi gitu. Oke. A property is depreciable if. Nah, yang pertama, properti ini ya digunakan buat bisnis gitu. Jadi makanya bisa dihitung sebagai depresiasi di perusahaan gitu. Dan yang kedua, property must have a useful life. Jadi yang tadi kan dibilang ada umurnya gitu. Misalnya kayak mobil, misalnya dibilang 5 tahun gitu. Atau misalnya buat produksi 10 tahun gitu. Dan useful life ini mesti lebih lama dari 1 tahun gitu kan. Kayak lu beli barang apaan sih yang 1 tahun udah jadi salvage kan, benda apaan gitu. Oke, the property must be an asset that decays, get used up, wears out, becomes obsolete, or lose value to the owner from natural cause. Jadi emang mesti barang yang apa ya istilahnya? Ya bisa apa namanya? Dengan pemakaian kita kondisinya nggak sama dengan pas baru gitu. Istilahnya gitu. Makanya dia berkurang kan nilainya karena kondisinya sudah nggak sama dengan pas kita pakai dengan pas barunya gitu. Mau mobil gue rawat segimanapun gitu pasti nggak bakal sama kayak waktu gue beli 2013 dulu gitu misalnya gitu. Nah itu yang paling bawah, only the owner of property may claim depreciation expense gitu. Jadi kalau misalnya kita punya gudang sewa gitu, terus misalnya mobil dinas sewa gitu, kita nggak boleh tulis depresiasinya gitu karena bukan punya kita gitu. Oke, types of property ini kayaknya pernah jelasin juga di STB deh. Tangible property itu, jadi tangible property itu yang namanya juga tangible ya. Jadi bisa kita lihat, bisa dipegang, pokoknya ada bentuknya lah, namanya juga tangible kan. Kalau intangible, nah intangible nih mereka punya nilai gitu, tapi nggak ada
nggak ada barangnya gitu. Hak paten gitu kan nggak ada barangnya gitu. Maksudnya barangnya ya dibuat gitu, tapi hak paten yang dipegang si pemegang paten kan nggak ada barangnya gitu. Hak paten, terus kayak lambang-lambang gitu kan, lambang tuh nggak ada nilainya, maksudnya mau dijual juga gimana, tapi ada nilainya gitu. Kira-kira gitulah. Terus ini, almost all tangible property can be depreciated except land, factory inventory, containers. Jadi gini, kalau tangible ini kan yang tadi ya, mau land, building, vehicle, equipment, furnishing, semua itu bisa didepresiasi gitu. Kecuali apa? Kecuali tanah. Yes, kalau tanah tuh namanya apresiasi bukan depresiasi gitu. Karena pasti nilainya naik. Kemudian ini factory inventory. Jadi apa namanya? Barang-barang kita yang inventory gitu yang kita simpen. Itu nggak bisa didepresiasi gitu karena kan emang apa istilahnya? Stok kita lah gitu. Containers consider as inventory gitu. Kontainer, tau lah ya kontainer. Kemudian yang disewa, yang list gitu. Ini nggak bisa kita depresiasi gitu. Sebenarnya ya bingung juga sih kalau disewa kan bukan properti. Ya udah deh. Oke, tangible property used in both business and personal activities can be depreciated, but only in proportion to the use of business purpose. Jadi, misal ya, kita punya mobil ini misalnya, mobil box gitu. Nah, tapi kita pakai buat bisnis gitu kebanyakan, tapi sekali-sekali misalnya kita pakai pribadi gitu. Nggak tahu sih emang ada orang mau pakai mobil box buat pribadi ya. Tapi ya udah. Nah, itu bisa kita depresiasi, tapi nanti depresiasi kita kaliin misalnya persentase. Oh, ternyata kita pakai buat bisnis 80% gitu. Ya udah kita kali 80% nilainya gitu. Kemudian ini intangible property can generally be depreciated. Iya, sebenarnya intangible tuh bisa. Ini kan example include patents, copyrights, trademarks, trade names, and franchises. Gue kalau masalahnya gue kurang paham gimana depresiasi. Tapi kalau paten tuh sebenarnya bisa terdepresiasi gini. Balik lagi ke atas, sorry. Mana tadi? Obsolescence. Nah ini. Jadi, misalnya paten. Bisa gini. Gue contohin apa ya? Jadi misalnya gini. Oke. Ini aja. Kalau di mobil itu ada sistem yang bisa buat ngelem sendiri lah istilahnya. Ya jangan itu deh, itu semua merek punya paten sendiri-sendiri. Gini aja. Kakak gue, dia punya paten, yaitu ini, apa namanya, bentuk kincir angin, gak ngerti lah gue. Pokoknya intinya tentang kincir angin. Nah, ketika misalnya teknologi kincir angin yang lama digantiin sama yang punya kakak gue, paten yang lama nilai royaltinya itu pasti akan lebih murah gitu dibanding teknologi yang lebih baru yang misalnya punya kakak gue gitu. Misalnya nanti ada teknologi yang lebih baru lagi, royalti yang masuk ke kakak gue pasti akan lebih murah lagi gitu. Itu makanya depresiasinya di situ sebenarnya. Kalau yang lain nggak tahu gue, kalau copyright, trademarks gitu, nggak tahu sih. Bingung gue jelasinnya. Nanti coba gue cari deh. Kalau ada yang mau nanya tanya aja nggak apa-apa. Tapi, oke. In general, buildings and equipment are depreciable. Land is not. Ya ini terapresiasi kalau tanah nilainya pasti naik terus gitu. Nah, actual cash flow gini. Kalau misalnya kita punya gross income selalu sama gitu tiap tahun 200 gitu. Tapi di tahun pertama kita beli gitu. Kita beli barang 60 gitu, beli tools. All other expenditure juga sama. Jadi di tahun pertama kita kan nol gitu. Nah lo gitu kan. Tukang pajak. Orang pajak mau nagih apa kalau pendapatan nol gitu kan. Meskipun di sini 60, di sini 60 gitu. Di sini mau nagih apa gitu. Makanya orang pajak nggak mau. Orang pajak maunya bentuknya apa? Bentuknya didepresiasi gitu.
dibagi. Misalnya 60 ini bisa dipakai buat tahun pertama, tahun kedua, sama tahun ketiga. Ya udah, 60 bagi 3. Jadi di sini minus 20, sini minus 20, di sini minus 20. Jadi di sini pendapatan 40, 40, 40. Semuanya bisa diambil pajaknya, semuanya taxable gitu. Kalau ini kan nggak bisa, gimana mau nagih pajaknya 0 gitu kan. Itu. Oke, kalau yang ini, depreciation calculation fundamental. Jadi ini yang harus jelek-jelek gitu, rumus-rumus gini nggak usah. Ini doang aja. Set gitu. Book value atau pencatatan kita itu adalah cost basis. Yang pertama kita keluar dikurangin sama depresiasinya gitu. Jadi anggap gini. Contoh mobil gue. Belinya 412 juta. Anggaplah misalnya depresiasinya 10% per tahun. Misalnya gitu. Berarti di setahun setelah gue beli, nilai mobil itu udah nggak 412 gitu. Udah kepotong sama depresiasinya gitu. Udah kepotong jadi 370,8 juta gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira gitu. Maksudnya di tahun depannya lagi udah berkurang lagi 370,8 itu udah berkurang lagi gitu. Makanya di sini dibilang book value-nya setiap tahun akan berbeda gitu karena depreciation charge-nya kan bertambah terus gitu. Jadi cost basis-nya tetap sama tapi depreciation charge-nya dia akan nambah terus gitu. Oke, ini kan book value at end of time T gitu. Jadi book value tahun pertama, tahun kedua dan sebagainya gitu. Cost basis itu nih dollar amount being depreciated including the assets purchase price and any other cost gitu. Jadi cost basis ini sebenarnya kalau tadi kan gue bilang dia adalah first cost istilahnya. Ya benar sih first cost gitu. Jadi kita nggak beli doang gitu, biaya instalasi gitu. Pokoknya yang penting bisa ready to use. Gitu. Udah, gitu doang sih. Oke, ini ada beberapa yang dipelajari. Straight line gitu. SOYD, DB. Nah, ini kita nggak, ini ke bawah-bawah. Ke bawah-bawah tuh udah nggak ini nih. Kita udah nggak belajar nih ACLS, MACLS ini udah nggak dipakai gitu. Karena yang boleh dipakai di Indonesia juga cuma ini doang. Straight line sama declining balance. Kalau ada yang nanya kenapa SOYD nggak dipakai, nggak tahu, tanya anak standar itu. Gue juga nggak ngerti kenapa. Kalau yang ini ACLS sama MACLS ini tuh mereka sebenarnya gue nggak tahu ya apa memang sistem pajak di Indo sudah capable atau belum untuk dua sistem ini. Tapi yang jelas setahu gue dua ini nggak dipakai karena penerimaan pajak lebih rendah. Jadi kalau SOYD nggak ngerti kenapa, tapi kalau dua ini setahu gue karena penerimaan pajak lebih rendah dengan dua ini gitu. Kira-kira gitu. Kalau SOYD nggak tahu kenapa nggak dipakai gitu. Oke. Nih rumus silakan dicari aja karena jujur gue juga nggak tahu. Rumus double declining balance. Karena gue juga nggak ngapalin gitu, jadi silakan hafalkan sendirilah rumus itu. Oke, kalau straight line namanya aja straight line gitu kan, jadi dia setiap tahun akan sama gitu. Gimana caranya kita tahu gitu kan? Gimana cara kita tahu 166? Kita lihat, kita kan punya cost of asset 900 ya kan. Ini gue nggak ngapalin rumus ya. Ini kita logic. Kita punya cost of asset 900. Kemudian kita punya salvage value di akhir di sini itu adalah 70 gitu kan. Berarti kan harus kita kurangin kan supaya kita dapat seluruh nilai yang bisa didepresiasi gitu. Kalau kita 900 doang, kita bagi 5, nggak bisa gitu. Karena dia ada salvage value. Kalau misalnya dia nggak ada salvage value, baru kita bisa langsung 900 bagi 5 gitu. Tapi di sini ada salvage value yang berupa kita dapat di tahun kelima gitu. Makanya harus dikurangin 900 kurang 70. Kita bagi 5. Ya udah dapat 166 gitu. Mungkin ada yang kalau saya ada yang ini. Kenapa salvage value-nya nggak dipindah gitu. Pakai misalnya di sini kan berarti nilainya F ya.
Kenapa nggak pindah gitu, jadi misalnya pakai PPLF gitu. Ya nggak usah sebenarnya, karena ngitung depresiasi mah nggak gitu konsepnya. Kita pakai nilai yang udah ada aja gitu. Oke, ini straight line. Ini straight line ini sebenarnya lebih gampang karena bisa di logic gitu. Kita punya nilai, kita kurangin sama nilai bekasnya, berarti kita dapat nilai keseluruhan depresiasinya kan. Tinggal bagi aja per tahun karena dia straight line, setiap tahun akan sama gitu. Oke, kemudian nah ini accelerated depreciation. Accelerated nih kalau yang kita belajar adalah yang tadi SOYD sama double declining gitu kan. Nah, jadi gini, accelerated depreciation. Kalau tadi kan dari depresiasinya setiap tahun sama kan, 166, 166, 166 gitu kan. Kalau ini accelerated, namanya aja accelerated kan. Jadi di tahun misalnya gini, gue bikin ini tahun ini depresiasi. Depresiasinya akan tinggi banget di tahun pertama gitu. Nanti baru lama-lama turun. Kenapa? Dia deduct larger depreciation expense in the early years and less at the end. Kenapa? Nah ini, the large early deduction result in tax savings that are realized sooner. Jadi anggaplah gini, kalau kita gini, ini sebenarnya basic principle tuh kan ada dua ya. Time value of money, money now is better than money later gitu. Jadi istilahnya gini, ketika misalnya kita tahun ini harus bayar, kita pendapatan tahun ini misalnya $1.000, misalnya $100.000, harus bayar pajak misalnya $1.000 gitu. Tapi kalau misalnya kita ngulangin di awal udah banyak, bisa jadi kita bayar pajak cuma $800 gitu. Karena di awal pengulangan nilai aset kita udah banyak gitu. Jadi kita bayar tax paling $800 gitu. Nah, ya udah, kalau kayak gitu kan jadinya hitungannya kita cuma bayar berapa tuh tadi? 800 ya. Kita cuma bayar 800 gitu dibanding kita harus bayar 1.000. Makanya gitu ditulis money now is better than money later. Kalau dibikin kayak tadi straight line, kita bayar 1.000 tahun depan, bayar 1.000 tahun depan, bayar 1.000 gitu. Kalau pakai accelerated depreciation bisa jadi tahun awal kita bayar pajaknya lebih sedikit gitu. Ya, ini sebenarnya gue kayak ngajarin orang ngemplang pajak ya, bukan ngemplang pajak sih, lebih tepatnya ngakalin pajak. Ya udah. Oke, sum of US digit. Jadi kalau sum of US digit ini memang gak bisa di logic sih rumusnya sebenarnya, to be honest. Jadi gini, kalau yang ini modelannya kan kita punya di sini 900, depreciable life-nya 5, salvage value-nya 70 gitu kan. Nah, kalau yang ini emang ada susah gitu. Kita lihat rumusnya gitu kan. SOYD. SOYD-nya gimana gitu. N-nya apa? Number of year in depreciable life. Berarti kan 5 ya. 5 per 2, 5 tambah 1. Berarti berapa tuh? Oh, salah. Nggak usah. Ngapain sih? Salah gue, maaf. Oke. Depreciation charge-nya gini. Berarti kan kalau di bawah, number of years-nya kan tadi 5. Ya kan? Terus kemudian T-nya yang udah lewat, T-nya yang udah lewat berapa tuh? Kan any of in any year T. Berarti year-nya 1. Sini tambah 1, ya kan? SOYD-nya berapa? SOYD-nya kan 1 kan? Karena sum of year digitnya juga baru 1. Terus kemudian B min S. B min S-nya kayak tadi di atas. Berarti kan 830 dari 900 min 70. Ini coret, berarti kita punya berapa tuh? Kok jadi gede banget ya? Bentar. Remaining depreciable life at beginning of year. Sum of year digit for total. Oh salah, maaf. Ini kan berarti 5. SOYD-nya kok 1? Salah. T-nya yang 1. Berarti kan SOYD-nya semua kan? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu. Ini kan berarti jadi 15. Berarti 5 per 15 kali 830 gitu. Nah, nanti dapat tahun pertamanya 276,67. Buat tahun selanjutnya gimana? Tinggal kita ganti aja si N-nya sama 2.
gitu. Sorry, kok aneh. Tinggal kita ganti aja T sama 2. Berarti 5 min 2 tambah 1. Jadinya berarti 4 per 15, 8, 30. Gitu. Oh, udah deh. Sampai selesai. Di tahun kelima. Gitu aja sih sebenarnya. Ini nggak bisa di logic btw. Rumusnya emang rumus mati. Kalau straight line masih bisa di logic. Gitu. Oke, double declining balance. Double declining balance ini juga sama. Nggak bisa di logic, Pak. Ribet. Oke, yang penting dia intinya adalah 2 per n. Ini. Udah, ini aja. Gitu. Book value T-1. Jadi, kita ambil contoh di sini. Oke. Sama ya kayak yang atas. Kalau misalnya kita mau ngitung di tahun pertama nih. Ya kan? Kita mau ngitung di tahun pertama. N-nya berarti berapa tuh? N-nya depreciable life. Berarti jadi kita punya 2 per 5. Cost-nya di awal berapa tuh? 900. Ya kan? Udah tinggal kita coret 180. Berarti kita dapat 360 kan? Untuk depresiasinya. Nah ini depresiasi di tahun pertama. Tahun kedua gimana? Ya udah, berarti kan kita tinggal punya 2 per 5 lagi. Tapi kita kalinya udah nggak 900 gitu. Kita kalinya adalah 900 dikurang 360. Berarti 540 kan. Berarti ini 108. Berarti jadinya 216 depresiasinya. Nah, di sini benar 216 kan. Gitu. Nah, ini dia akan berkurang terus gitu ke bawah. Sama kayak yang tadi juga sebenarnya sama. Gitu. Oke. Nah, ini DDB with conversion to a straight line. Jadi gini, kalau misalnya DDB, dia kan sebenarnya tidak punya yang namanya salvage value. Jadi maksudnya di sini salvage value emang ada 70 gitu dikasih di soal. Tapi rumus DDB nggak ada yang pakai salvage value kan, cuma pakai book value aja gitu. Nggak ada salvage-nya. Nah ini, kita punya possible scenario 3. Bisa over depreciation. Over depreciation ini apa? Kita terlalu ngitung depresiasi kegedean gitu. Jadi ketika kita depresiasiin pakai DDB, ternyata kegedean tuh. Salvage value-nya ternyata lebih mahal dari book value-nya kita. Kita nyatetnya misalnya mobilnya udah tinggal 50 juta gitu depresiasinya. Ternyata pas salvage value-nya masih 80 juta gitu. Nah, kemudian yang kedua ada exact. Kalau exact ini sebenarnya memang ada susah sih. Gue agak jarang ketemu sebenarnya. Dia book value-nya sama dengan salvage value gitu. Jadi ya udah nggak ada apa-apa. Oke. Kalau misalnya under depreciation ini yang ketiga, book value-nya lebih besar dari salvage value. Jadi ketika kita misalnya udah mencatat, misalnya harga mobilnya 80 juta gitu di book value kita, di pencatatan kita, tapi salvage value mobil itu nanti cuma 50 juta gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena jadinya kita nggak bisa, misalnya gini, di awal tuh misalnya pajak kita bayarnya mahal gitu. Tapi karena kita depresiasi menghitungnya terlalu kecil, jadinya kita nggak bisa mengulangi pajak kita di tahun awal-awal gitu. Gitu. Kalau over depreciation itu malah jatuhnya kita ngulangin pajaknya banyak di tahun-tahun awal, bagus gitu. Nah, kalau exact ya udah nggak terjadi apa-apa. Karena jadinya kan sama, book value sama salvage-nya. Nah ini, to allow companies to the advantage of all the depreciation charge, they can switch. Jadi mereka bisa pindah dari double declining ke straight line gitu. At the most favorable time. Tapi ini nggak suka-suka ya. Ini ada caranya juga gitu di bawah. Nah, ini DDB is the preferred approach. Ingetin gue, ini ada caranya juga. Jadi bukan suka-suka lu mau pindah dari DDB ke straight line nggak gitu. Ada caranya. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai DDB, dia tax savingnya paling gede gitu. Kemudian ini DDB approach does not fully depreciate an item. Jadi
apa ya istilahnya? Bingung gue ngomongnya. Ya pokoknya intinya dia nggak fully depreciate lah gitu, karena kalau fully depreciate an item DDB nanti jadi nggak punya salvage value pak gitu, jadi harus diganti ke straight line gitu in later years. Nah the question is which is the most advantageous ya to switch to straight line gitu, karena di sini kan dibilang most favorable time. Misalnya gini, kalau segini salvage value-nya misalnya 30 gitu. Nah, book value ternyata di tahun kelima itu 69,984. Berarti kan jadinya book value lebih besar dari salvage kan. Ini namanya under depreciation yang tadi gue bilang kan. Nah, kita mau convert di mana gitu. Nah, kita caranya gini. Kalau kita pakai straight line di tahun kedua, nilainya kan berarti udah jadi 540. 540 dikurang 34. Jadi kita cari depresiasinya di straight line jadi berapa. Nah, tapi semuanya tuh ternyata straight line masih kurang dari declining balance gitu. Jadi, wah ternyata depresiasinya masih kurang gitu. Nah, tapi di tahun keempat depresiasinya sudah lebih dari depresiasinya si declining balance. Makanya kita ganti di tahun keempat gitu. 540-nya dari mana? 30-nya dari mana? Ya dari sini gitu. 540 gitu. Salvage value-nya 30 gitu. 540 min 30 gitu. Per 4. Empatnya gimana? Ya udah, ini kan masih ada tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Goes the same sama si 324. Di sini 324, salvage value 30, masih ada 3 tahun lagi. 324 kurang 30 bagi 3 gitu. Oke. Jadinya akhirnya depresiasinya gini. Dari sini sampai sini dia masih pakai DDB gitu. Terus udah 82 sini dia pakai SL gitu. Ini nggak jadi masalah gitu. Sama orang kantor pajak mah nggak jadi masalah, Pak. Yang penting depresiasi aja. Ini kita ini enggak. Ini sama CLS kita nggak belajar, kita skip ke bawah. Ya ini skip. Oke. Depreciation and asset disposal. Jadi setelah kita menghitung depresiasi, di akhir kan kita akan pasti menjual si asetnya kan. Nah, dia mungkin bisa beda-beda harganya gitu. Bisa jadi akan sama, tapi bisa jadi akan beda. Nah ini, depreciation dari capture. Jadi misalnya gini, current book value-nya misalnya untuk barang itu adalah 50 juta, misalnya gitu. Tapi ternyata si aset ini lakunya lebih mahal gitu. 60 juta misalnya gitu. 10 jutanya kan gain kita gitu, untung kita. Kenapa? Karena di pencatatan nilainya cuma 50, pas dijual 60. Berarti kan kita punya keuntungan dapat 10 juta gitu. Nah, lossnya apa? Ya ini misalnya book value-nya 50 juta, kita jual cuma 40 juta gitu karena biar cepat laku. Nah, ini kita loss kan. Berarti kita aset kita berkurang 10 juta gitu lah istilahnya. Kalau capital gains, nah ini capital gain yang lucu. Ini jarang terjadi sebenarnya gitu. Jadi kita jual barang bekas, udah kita pakai, ternyata ini lebih mahal dari original cost basisnya. Gitu. Jadi bingung juga gitu. Ini jarang terjadi. Tapi nanti gue ada contohnya, nanti gue kasih tau. Capital gains ini kita harus bayar. Ini kita bayar tax. Ini misalnya kita juga harus bayar tax gitu dari capital gains. Tapi ini lower rate. Nggak tahu sih gue kalau peraturan pajak di Indonesia, tapi ini harus dibayar juga taxnya gitu. Karena ini masuk ke keuntungan kita. Nah ini depreciation dari capture. Jadi kita lihat cost basisnya $10.000 gitu misalnya. Market value-nya kita catat adalah 7.000 gitu. Nah, market value, sorry. Book value-nya kita catat adalah 5.000 gitu. Ternyata pas kita jualnya 7.000 gitu. Biasanya ini akan terjadi ketika barang bekas misalnya perusahaan itu dijual dengan sistem lelang gitu. Jadinya kita pasang misalnya di book value, kita pasang misalnya $5.000 gitu di book value. Kan namanya lelang kan naik-naik terus gitu. Jadi akhirnya kita dapat depreciation dari capture 2.000 gitu. Nah, ini loss.
kalau loss gini biasanya contoh kasusnya adalah perusahaannya lagi BU gitu, butuh duit. Jadi ya udah dijual murah aja. Pencatatan kita nilainya 5.000 Pak, gitu. Tapi pas dijual ternyata cuma 2.000 gitu. Ya udah, ini mah emang butuh duit. Nah, ini yang lucu. Cost basisnya cuma 10.000 gitu. Book value karena kita mencatatnya ya udah namanya juga depresiasi kan, jadinya 5.000. Ternyata pas dijual harganya jadi 14.000 gitu. Ini terjadi biasanya ketika barang yang tadinya kita pakai itu ternyata udah jadi barang langka gitu. Jadi ini pernah kejadian beberapa kali di bandara-bandara luar daerah. Mereka kan bandara-bandara gitu infrastrukturnya biasanya sumbangan sumbangan negara lain gitu, dari JICA, dari USAID atau segala macam, pokoknya mereka sumbangan. Dan yang gue tahu ya, mobil pemadam kebakaran itu biasanya mobil-mobil Eropa gitu, pokoknya istilahnya mobil-mobil yang langka lah istilahnya. Nah, mereka misalnya modalnya 10.000 gitu untuk ongkos bawa dari negara yang nyumbang ke sini gitu. Nah, karena mereka nggak ngerti kalau barang itu udah jadi barang langka, nilainya udah turun jauh, udah dipakai kan, udah bekas. Ternyata pas dilelang negara nilainya balik lagi langsung tinggi banget gitu. Nah, ini yang disebut adalah capital gain. Capital gain ini ngitungnya dari harga atas, harga-harga si market value-nya kurangin sama cost basis gitu. Nanti sisanya dari cost basis ke book value ini namanya depreciation recapture. Ini bagian sini gitu. Capital gain-nya bagian sini gitu. Ini cukup jarang kejadian karena barang bekas pakai pasti lebih murah, tapi bisa jadi kejadian. Kalau mesin-mesin produksi ini hampir nggak mungkin kesini jatuhnya. Kalau motor, mobil bekas produksi itu bisa kesini jadi. Barang-barang gitu kayak apa namanya, furniture gitu, itu kadang bisa jadi juga. Kalau memang barangnya langka bisa. Gitu kira-kira. Nah ini tadi ya, ini udah ya. Ordinary gain, ya kan? Jadi market value-nya lebih mahal. Ini ordinary gain-nya segini. Segini. Gitu. Ordinary loss tadi udah gue jelasin juga, dan ini ada capital gain sama depreciation recapture. Oke, nah ini gini. Jadi kalau misalnya ini pakai MACLS, tapi kita nggak usah pentingin itu. Kita pentingin di sini book value-nya. Book value-nya di sini 0 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kita belum punya market value. Kalau market value-nya adalah 7.000, berarti kita punya recaptured depreciation-nya adalah 7.000 gitu kan. Karena book value-nya 0. Tapi kalau market value-nya 0 gitu kan, buang aja. Berarti itu nggak ada captured depreciation atau nggak ada loss juga gitu. Impas aja. Tapi kalau misalnya market value-nya min 2.000 atau misalnya kita harus bayar untuk buang, ya beberapa barang kayak mesin-mesin gitu kadang-kadang ada beberapa negara yang kalau kita mau buang, kita yang bayar gitu. Nah, itu market value-nya minus 2.000 misalnya gitu. Kita harus bayar 2.000. Ya berarti kita kan rugi gitu 2.000. Nah, pertanyaannya gini, kalau market value-nya 14.000, nah, kalau market value-nya 14.000 kan berarti dia lebih mahal dari book value di tahun ke-0 kan. Lebih mahal dari initial cost-nya gitu. Nah, berarti kita punya 14.000 kurang 10.000. Itu 4.000 adalah capital gain gitu. Terus kemudian sisanya apa? Sisanya 10.000 lagi adalah recaptured depreciation gitu. Misalnya di sini 14.000 lah. 14.000. Ini 4.000-nya kita jadiin berarti dia adalah capital gain. 10.000-nya itu adalah recaptured depreciation gitu. Oke. Nah ini yang agak susah sebenarnya. Jadi gini, kan sebenarnya dia mengurangi taxable income kita, ya kan? Nah, depresiasi itu mengurangi taxable income kita. Jadi, anggaplah misalnya taxable income kita adalah 10.000 gitu. Dengan adanya depresiasi,
kita dikurangin di sini kan 2.222. Jadinya berarti kan kita harus bayar 7778 gitu kan. Kita harus bayar 7778. Tapi nah, si kantor pajak tuh nggak bodoh lah istilahnya gitu. Karena kenapa? Kita punya pencatatan barang kita di tahun kedua harganya segini. Ternyata kita jual harganya segini. Berarti kan kita dapat untung, Pak. Gitu. Dapat untung 555,5 gitu. Ini harus dipajakin lagi sama kantor pajak. Ada tax lagi gitu. Jadi 222 ini ya udah berarti harus kita tambahin gitu. Tambahin 555,5. Kenapa? Karena taxable income aslinya segini kan. Yang dari kegiatan usaha kita kurangnya depresiasi. Tapi di luar usaha kita dapat untung lagi segini gitu. Makanya kita tambahin. Atau kalau kayak gini, berapa total pengurangannya gitu dari taxable income? Pengurangannya total berarti kan aslinya depresiasinya 2.200. Kita kurangin sama 555 gitu. 555. Kenapa? Karena ini jatuhnya adalah taxable income juga gitu. Makanya total pengurangannya cuma 1667 gitu. Nah, kalau ini dia market value-nya 5.000 gitu. Book value-nya 6667 gitu. Terus gimana dong? Nah, berarti gini. Kan kita punya loss-nya 1667 kan. Nah, ya udah kalau loss-nya 1667, kita cuma kurangin dari si depresiasinya aja gitu. Loss-nya emang nggak dihitung lah istilahnya, maksudnya ya masa negara bayar tax kita gitu. Itu. Nah ini hampir sama kayak yang tadi gitu. Market value, main book value. Ini kan ada recapture depreciation gitu. Nah, sama kayak yang atas tadi gitu. Jadi ya udah depresiasinya kita kurangin recapture depreciation. Atau kalau kita mau langsung misalnya pendapatan 10.000 dikurang depresiasi 4445, tapi kita tambah lagi 2778 gitu. Karena ini adalah gain kita gitu. Untungnya kita. Oke, unit of production ini sebenarnya sedikit jarang dipakai setahu gue. Jadi ini nggak boleh dipakai. Ini biasanya dipakai buat pencatatan internal, tapi kalau buat eksternal ini nggak boleh dipakai. Gitu. Jadi ini rumusnya. Silakan hafalkan rumus sendirilah. Gue nggak tahu. Pokoknya intinya dia dibagi gitu. Jadi kan dia punya totalnya adalah gimana nih? Total produksi kan 40.000 ya kan sampai tahun kelima. Nah, kita produksi tahun pertama 4.000, berarti kan sepersepuluhnya gitu. Nah, depresiasinya kita kaliin ke sepersepuluhnya gitu, 830. 830-nya dari yang awal dikurangin sama salvage. Ini kan jadi 830. Nah, karena dia tahun pertama itu produksi sepersepuluhnya dari total semua produksi selama barang itu dipakai, ya udah berarti depresiasinya dihitungnya sepersepuluh dikali nilai barang yang dapat didepresiasi gitu. Ini jarang dipakai. Setahu gue ini nggak boleh kalau buat keluar deh. Kalau buat internal boleh. Karena buat ngitung depresiasi di barang, setahu gue boleh. Maksudnya kita mau membebani depresiasinya ke barang gitu. Pakai ini, tapi ini nggak boleh jadi pencatatan keluar, setahu gue gitu. Depresi ini sebenarnya mirip-mirip depresiasi, tapi istilahnya adalah gini. Sabar, gue minum dulu. Nah ini istilahnya gini, kita nambang. Nah dari nambang itu kan sebenarnya ada yang akan jadi buangan lah yang nggak bisa dipakai gitu. Kita nambang tapi ada yang nggak bisa dipakai gitu. Nah ini cost depletion itu adalah itu similar to unit of production depreciation method gitu. Jadi ya balik lagi sebenarnya mirip-mirip sih sama depresiasi, tapi ini tuh buat barang-barang tambang biasanya. Itu udah bisa lihat contohnya aja sih langsung sebenarnya. Ini rate-nya pas allowance-nya. Ini kayaknya nggak usah diapalin sih. Setahu gue bakalan dikasih di soal. Oke. The elements-nya apa aja? Cost of the property gitu. Jadi misalnya kita beli hutan, beli tanah gitu.
berapa belinya. Terus kemudian estimation of the number of recoverable units. Jadi anggaplah kita bisa kayak tadi beli hutan gitu. Ya udah kita harus bisa estimasi. Nih, apa namanya? Berapa banyak yang bisa kita manfaatin dari hutan itu? Misalnya berapa ton kayunya gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, ini salvage value-nya. Jadi setelah kita selesai mengeksploitasi, salvage value-nya berapa? Itu harus tahu juga. Nah, ini small lumber company bought a tract of timber. Jadi ya udah dia beli hutan 35.000, 5.000-nya adalah 5.000-nya itu value dari tanahnya. Nah, ini akan kita exclude. Jadi ini kan dia belinya 35.000 total kan. Ini bakal kita exclude. Jadi yang kita include cuma 30.000-nya aja nanti. Yang ini doang gitu. What's the value of the estimated 1.5 million board feet of standing timber? Nah, tahun pertama mereka motong segini, 100.000. What was the depletion allowance for the year? Nah, ini kita lihat di bawah. Yang tadi gue bilang gitu. Ini harus digorengin sama land, karena landnya nggak dihitung kan, landnya nggak bisa dipotong gitu. Jadi ya udah ini 30.000. Terus kemudian bagi 1,5 juta gitu. Berarti $20 per 1.000 board feet. Nah, ya udah. Kalau misalnya dia motong 100.000, depletionnya berapa? Ya udah depletionnya berarti 100.000 board feet. Berarti kan ini 100 ya. Kali 20 gitu. Berarti jadinya sorry. Ini berarti 10 dikali 20. Gimana sih? 100. Sorry, salah. Berarti ini 100 dikali 20. Jadinya 2.000. Nah, ini depletion allowance-nya. Jadi yang boleh di depresi di tahun itu adalah 2.000 gitu. Sama aja kayak gini lah. Sebenarnya lebih enak gini sih, karena ini kan udah langsung 30.000 kan. Nilai si kayunya segini gitu. Tinggal kita bagi aja yang dimanfaatin tahun ini sama yang total bisa dimanfaatkan gitu, 1,5 juta. Jadi 2.000 depletion gitu. Nah, kalau percentage depletion ini tadi kan nggak pakai persentase ya. Nah, kalau ini tuh ini annual allowance. Jadi kita punya misalnya gross income itu adalah misalnya 500.000 gitu. Nah, dari sini kita nggak boleh sorry. Dari 500.000 gitu kan, yang bisa didepresi itu berapa gitu. Yang misalnya udah dari hasil kita tambang tapi nggak bisa dipakai itu berapa. Misalnya kalau gold, silver, copper gitu 15, berarti 15%-nya gitu kan. 15%-nya kan berarti jadi 75.000 gitu. Itu percentage depletion-nya. Nah, tapi percentage depletion ini nggak boleh lebih dari 50% gitu dari taxable income. Misalnya tadi 75.000 nih. Tapi ternyata 50% dari taxable income itu cuma 50.000 gitu. Ya udah berarti maksimal cuma 50.000 gitu percentage depletion-nya. Nggak boleh 75.000 gitu. Dan ini computed without the depletion deduction. Jadi penghitungannya kita bedain depletion sama taxable income-nya gitu. Nanti kita di bawah lihat. Misalnya gini, dia tambang batu bara, gross income-nya 250.000 gitu. Nah, kita hitung si percentage depletion-nya dari 250.000 dikali 10% gitu. Jadi percentage depletion-nya adalah 25.000. Sedangkan kalau misalnya kita pakai yang taxable income, ya kan? Kita punya 250.000, kita kurangin dulu expense gitu kan. Jadi 40.000. Kita kali 50%, 20.000. Nah, yang boleh dipakai adalah si 20.000 ini gitu. Jadi allowable percentage depletion-nya adalah 20.000 gitu, karena dia 25.000 ini sudah lebih dari taxable 50%-nya taxable income gitu. Oke. Ini kayaknya sama kayak tadi ya. Ya, ini sama kayak tadi. Oh, udah habis. Gitu aja sih. Kalau ada yang masih bingung tanya aja, karena emang depresiasi ini ada susah. Maksudnya nggak semua orang juga paham gitu. Gitu aja. Oke, thank you guys.